Iya kawan-kawan, kalau kita perhatikan perkembangan teknologi emang rada gila-gilaan ya. Seperti pada umumnya ya, awal mulai muncul biasanya harganya kemana-mana, kualitasnya juga nggak jelas. Tapi setelah beberapa tahun inovasi berlangsung dan perbaikan makin oke, harganya pun makin murah. Seperti smartwatch ini dengan kisaran 300.000, kita bisa memiliki smartwatch yang secara kualitas dan fungsi nggak ngecewain. Ya, selamat datang lagi di channel Boleh Juga. Udah lama nggak sharing sesuatu. Kali ini saya punya smartwatch yang hampir 2 tahun menemani saya. Dan ini layak buat di sharing atau dibagi buat kawan-kawan yang kebetulan nyari smartwatch. Langsung saja ke kesimpulan buat saya pribadi, untuk smartwatch yang pas ya, secara harga pas, secara fitur pas, secara fungsi juga pas, jadi nggak berlebihan juga, nggak kekurangan juga, jadi pas lah ya. Itu di range harga 300 ribuan dengan fitur itu ada dua minimal. Yang satu baterainya udah lebih dari 200 mAh, dan yang kedua itu udah tersertifikasi waterproof atau anti air. Nah, misal nih ada pertanyaan, ada nggak rekomendasi yang kurang dari 300.000 atau bahkan kurang dari 200.000? Sebenarnya ada ya dan cukup banyak, tapi saya nggak rekomen. Mending saving lagi dikit, tambahin dikit budgetnya, beli yang bisa memuaskan gitu, secara kualitas memuaskan dan jangka panjangnya pun juga lebih meyakinkan. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Kita coba ambil contoh di sini yang murmer ya, yang kurang dari 100.000 itu. Di kolom komentar ada aja yang belum 2 hari udah rusak jamnya, kemudian baterainya udah apa ya, baru dicas udah habis. Jadi kayak tebak-tebakan, kalau lagi dapet yang bagus ya lumayan, kalau lagi apes ya nggak ada garansi gitu. Dan itu pun kalaupun bagus juga nggak menjamin bisa setahan apa, selama apa, bisa jadi seminggu 2 minggu juga nggak jelas kan jadinya. Jadi mending aja langsung yang bagus tapi masih terjangkau. Nah ini yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Ada juga yang mungkin 200 ribuan atau 150-an, tapi dari baterai, dari fitur-fitur lain juga nanggung gitu. Tapi dengan harga yang akan saya rekomendasikan di sini itu bisa memenuhi paling tidak ekspektasi kawan-kawan, jamnya udah lumayan banget gitu ya. Kenapa baterai 200 mAh lebih ya? Ternyata setelah saya teliti, saya baca, termasuk pengalaman saya ini, itu baterai 200 mAh ke atas itu bisa tahan lebih dari 2 minggu. Bahkan punya saya ini bisa 1 bulan kawan. Sebenarnya nggak 1 bulan sih, 27 hari, 28 hari, saya pernah ngitung nih. Beberapa kali saya pernah hitung ya, 29 hari pernah, kisaran itulah, nggak genep 30 hari, tapi cukup memuaskan. Dengan pengaturan, saya nonaktifkan beberapa fitur, misalnya denyut jantungnya, monitoring denyut jantung nggak saya aktifin, terus fitur olahraganya, terus fitur notifikasi. Nah yang saya lakukan hanya untuk fungsi jamnya aja, karena dari awal saya beli saya hanya pingin itu. Pertama, saya kalau butuh informasi waktu saya bisa lebih praktis ya, walaupun bisa juga dengan handphone kita ambil dari saku, tapi lebih praktis kita melihat di tangan kita. Yang kedua adalah anti air. Kenapa? Karena nggak banget kalau kita mau aktivitas yang berbasah-basahan ya, misalnya wudhu ya kan, atau lagi hujan, kita harus mikirin jam tangan kita, takut kenapa-kenapa. Nah itu nggak banget sih menurut saya. Jadi fitur anti air atau waterproof itu buat saya wajib. Dua itu.
Jadi buat kawan yang lagi milih-milih jam tangan, paling enggak pertimbangkan dua hal itu. Saya udah rangkum beberapa merek yang menarik buat kawan-kawan yang secara spesifikasi mirip dengan jam tangan ini. Ya, ini jam tangan apa? Ini jam tangan Ulefone. Ini iseng seperti biasa, saya suka barang yang unik. Saya beli dari luar negeri, nggak dijual di Indonesia. Tapi secara spesifikasi udah sesuai target saya nih, anti air dan baterainya lebih dari 210 mAh. Dan yang akan saya tunjukkan yang dijual di Indonesia aja, karena biar gampang nyarinya. Dan saya udah lihat reviewnya ya. Jam tangan yang akan saya rekomendasikan ini udah dibeli ribuan sama orang dan mereka cukup puas. Sehingga harapannya kawan-kawan kalau lagi nyari smartwatch akan lebih yakin lagi buat eksekusi, buat check out. Yang pertama saya tunjukkan dulu nih. Yang jam tangan saya itu merek Ulefone. Di sini, nah kelihatan ya. Di sini saya belinya itu 16 Maret 2022. Jadi emang udah hampir 2 tahun ya, setahun 7 bulan menemani saya, karena saya bikin video ini di Oktober 2023. Oke, lanjut. Yang pertama itu yang saya rekomendasikan ada Advan StatGo S1 Pro. Di Shopee sih sekarang harganya 679 ya, tapi beberapa hari yang lalu harganya itu 250. Nah, ini di Tokopedia masih 250. Jadi kawan-kawan bisa manfaatin momen diskonnya. Saya pribadi sih yakin bahwa harganya sih memang kisaran 250-an, tapi strategi marketing itu kadang-kadang kalau lagi rame dinaikkan, kemudian diturunin, didiskonin gitu ya, berapa persen gitu. Tapi memang sejauh pantauan saya, Advan S1 Pro ini kisaran harganya ya 300 ribuan. Di sini tertera 250 ya. Di Lazada juga ini malah cuman 180 nih. 190. Nah, Shopee sih kadang-kadang lebih murah ya. Jadi kalau saya itu nggak fanatik di e-commerce yang mana, saya sikat yang terbaik sebagai konsumen. Kalau lagi bagus diskonnya di Tokopedia ya saya beli di sana. Kalau di Shopee ya saya beli di Shopee. Jadi di beberapa e-commerce baik Lazada, Shopee, Tokopedia atau yang lain itu ada aja histori pembelian sesuatu gitu yang saya lakukan. Oke, langsung aja yang kedua. Oh ya, by the way ini ngomongin Advan S1 Pro ya. Kalau kawan-kawan mungkin udah tahu, ini adalah produk Indonesia, tapi jempol buat Advan. Dibandingkan dengan yang lain, ini dari segi layarnya udah IPS ya kawan ya. Ya belum AMOLED tapi IPS. Tapi kawan-kawan nggak usah ngegubris lah. Layarnya mau IPS, mau AMOLED, mau TFT, karena ini jam tangan ya. Kita nggak butuh kayak smartphone atau handphone. Kalau handphone kan kita memang butuh akurasi warna ya, kita pengen ngelihat hasil videonya seperti apa, hasil fotonya seperti apa. Tapi ayolah, kalau sekedar smartwatch kan untuk menampilkan informasi waktu aja gitu. Jadi secara layar sebenarnya nggak perlu neko-neko sih ya. Itu pendapat pribadi saya. Next, ada di sini Soundpads Watch One Sport. Harganya juga kisaran 300 ribuan. Udah ribuan terjual dan hampir semuanya ngasih bintang 5 atau puas dengan produknya. Dan juga yang ketiga ada Halo Solar Light ya kan, yang secara desain itu bulat. Jadi kawan-kawan punya alternatif nih, kalau nggak mau yang kotak seperti ini, ada Halo yang bulat, tinggal selera masing-masing. Yang jelas ketika produk itu bisa saya yakinkan ketahanan baterainya ya bisa 2 minggu lah kalau kawan-kawan aktifkan fiturnya. Atau kalau pingin seperti saya hanya perlu informasi waktu aja, bisa diatur sampai hampir sebulan gitu. Dan apalagi ya, oh ya itu anti air, itu penting banget buat sesuatu yang
kita pakai secara terbuka ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja kecipratan, nggak sengaja kehujanan. Jadi nggak perlu ragu lagi gitu. Ini juga dipakai berenang dan saya pakai wudhu ya. Kalau lagi wudhu itu bener-bener nggak perlu khawatir. Udah nggak kehitung berapa ratus kali ini kena aliran air, kehujanan, berenang juga beberapa kali juga udah nggak masalah lagi. Gitu kawan. Gimana menurut kawan? Jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan juga komentar. Masukannya atau saran dan kritiknya bisa juga di kolom komentar. Untuk link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi kawan-kawan bisa tinjau ya, bisa cek, atau kalau lagi butuh bisa juga langsung di check out aja sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di boleh juga selanjutnya.